할머니한테 다 잘 빠이. Di awal cerita, kita akan melihat wanita cantik yang sedang berjalan. Tak lama, dia diseret oleh dua orang pria dan dimasukkan ke sebuah mobil. Wanita itu bernama Kangsu, sekarang sudah sadar dari pingsannya. Anehnya, sekarang dia berada di sebuah rumah sakit jiwa, dengan dua orang perawat yang memandikannya secara paksa. Setelah itu, dia dipertemukan dengan kepala rumah sakit bernama Dr. Hyung-sik dan menyuruh perawat memberi obat kepada wanita itu. Di tempat lain, terlihat produser pria bernama Namsu yang sedang diwawancarai sebuah program TV yang membahas tuntas sebuah fakta kasus kriminal. Namun acaranya tiba-tiba diberhentikan karena mereka baru saja menerima kabar lain, karena acara yang dibawa oleh Namsu adalah acara settingan. Karena hal itu, acara tersebut harus dihentikan. Kemudian Namsu menemui seorang direktur. Dia pun memberikan Namsu sebuah program baru, yaitu program investigasi mistis. Dia akan mencari keanehan dari tempat-tempat yang angker. Di sini Namsu sempat menolaknya, namun karena ancaman direktur, Namsu tak bisa menolak. Esok harinya setelah program itu dibuat, Namsu dipertemukan dengan seorang gadis yang akan menjadi asistennya bernama Jiyoung. Kemudian Jiyoung memberikan buku harian usang milik wanita bernama Kang Soa. Dia bercerita bahwa dia diculik dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa dengan keadaannya yang masih normal. Selain itu, Jiyoung bilang bahwa rumah sakit itu sudah dikosongkan akibat kebakaran 1 tahun yang lalu, yang menewaskan hampir semua pasien di sana, dan hanya menyisakan 1 pasien yang selamat yang sekarang sedang ditahan di kantor polisi. Karena dituduh sudah membunuh anggota kepolisian. Mendengar hal itu, Namsu memutuskan untuk mengambil kasusnya. Esok harinya, Namsu dan kru mulai datang ke rumah sakit itu untuk memulai syuting program barunya. Saat kru sedang syuting, secara tiba-tiba mereka menemukan seseorang dengan luka bakar tergeletak di sana. Karena itu, mereka membawanya pergi ke rumah sakit. Setelah mereka mendapatkan informasi identitasnya, Namsu menyadari pria bernama Dong-sik itu ternyata ada di dalam cerita buku harian itu. Merasa ada yang aneh dengan buku harian itu, dia menyuruh Jiyoung untuk mencari tahu tentang pemilik buku harian itu. Sementara dia akan mencari informasi dari pria bernama Dong-sik. Karena kondisinya yang parah, Namsu hanya bisa mendapatkan satu informasi, yaitu pria ini benar-benar Dong-sik, perawat di rumah sakit jiwa itu. 강수아란 여자가 쓴 겁니다. 강수아란 여자 알죠? Esoknya, Jin Young memberi kabar tentang Kangsu, yang ternyata dia adalah putri dari seorang kepala kepolisian. Dan saat kejadian di rumah sakit, Kangsu nekat membunuh ayahnya sendiri. Karena hal itu, Kangsu ditahan di kantor polisi dan ditempatkan di sebuah tempat khusus. Untuk informasi yang lebih jelas, dia menemui Kangsu, dan dia mulai bertanya tentang tuduhan mengenai kematian ayahnya. Karena kesulitan komunikasi dengan orang baru, dia hanya diam saja. Dia pun berkunjung di esok harinya, di mana akhirnya Kangsu mau berbicara. Dia bilang sebenarnya dia tidak pernah membunuh ayahnya. Dulu dia merupakan orang yang normal dan sehat. Dan saat dia akan pergi ke suatu tempat, secara tiba-tiba dia diculik oleh 2 orang pria asing. Dan dia menyadari bahwa dirinya sudah berada di rumah sakit jiwa. Dia yang ketakutan dengan situasinya, dia memohon untuk dilepaskan. Namun dia dipukuli dan bahkan dia juga dipaksa untuk meminum obat. Setelah beberapa hari dikurung, saat dikumpulkan dengan orang gila yang lain, dia bertemu dengan seorang gadis gila berambut pendek. Dia bilang bahwa dirinya juga dipaksa masuk ke rumah sakit jiwa itu. Kangsu bertanya, bagaimana cara kabur dari sini? Dia bilang bahwa seorang pria mesum di kamar sana, dia mengetahui caranya keluar dari sini. Sementara itu, di tempat lain, kita akan diperlihatkan keburukan rumah sakit jiwa ini, yang sering melakukan hal-hal buruk kepada pasiennya. Mulai dari kepala rumah sakit yang sering memperkaos pasiennya, membuli mereka, dan bahkan menjual organ mereka. 미로야, 네, 선생님. 아직도 여가 막혔니? 네. 그곳은 Di dalam kamar, secara tiba-tiba dia kaget dengan kemunculan tangan dari lubang dinding. Ternyata tangan itu milik si pria mesum. Kangsu pun bertanya tentang bagaimana cara agar bisa kabur dari tempat ini. Kangsu pun sudah mengetahui rahasia kelam dari rumah sakit jiwa ini. Pria mesum yang mendengar hal itu mengajak Kangsu untuk bertemu di kamar mandi. Dan saat itu si pria mesum sudah siap dengan nafsunya. Setelah mengetahui caranya keluar, Kangsu pun mulai memuaskan nafsu si pria itu.
만지라고. Namun saat pria itu lengah, burungnya digigit. Hal itu membuat heboh rumah sakit. Saat mereka sedang menolong si mesum, secara diam-diam Kang Su masuk ke dalam ruangan kepala rumah sakit. Dengan waktu yang lumayan lama, akhirnya dia menemukan sebuah jalan keluar yang terdapat di balik lemari. Namun sayangnya, kepala rumah sakit sudah kembali ke ruangannya, sehingga dia menyadari jika Kang Su berusaha kabur dari sana. Kang Su yang berhasil keluar, dia mencoba meminta pertolongan. Namun karena pihak rumah sakit sudah mengejarnya, dia nekat mencegat mobil polisi dan meminta perlindungan kepada mereka. Sialnya, bukan dibawa ke tempat aman, dia dikembalikan ke rumah sakit jiwa itu. Karena ayahnya yang kepala kepolisian sudah tahu jika putrinya kabur dari sana. Setelah itu, dia dibawa ke ruang operasi. Terlihat juga ada seseorang yang diambil organnya. Sementara itu, seorang perawat yang dekat dengan Kang Su, dia merasa iba, ternyata dia adalah Dong-sik. Dia pun menghubungi seseorang kenalannya Kang Su. Setelah Dong-sik menghubungi orang itu, kita sebut saja Mr. X. Dia pun pergi ke rumah sakit, namun Mr. X melihat jika ayah tirinya Kang Su, yang kepala kepolisian, sedang berada di sana. Karena itu, Mr. X tidak bisa masuk ke dalam, dan dia pun menunggu Dong-sik untuk menjemputnya. Setelah mereka masuk, yang kebetulan saat itu si ayah tiri sedang menemui kepala rumah sakit. Sehingga kesempatan itu, dia manfaatkan untuk membawa pergi Kang Su. Namun mereka ketahuan oleh kepala rumah sakit. Dia pun berniat untuk membunuh Mr. X dan mengambil semua organ dalamnya. Namun dari arah kantornya, tiba-tiba api mulai membesar, dan ternyata wanita gila berambut pendek membakar ruangan itu, dan kepala rumah sakit menghentikan aksinya. Dia pun pergi ke dalam ruangan itu untuk menyelamatkan barang berharganya. Kang Su meminta tolong wanita itu untuk melepaskannya. Setelah mereka berhasil meloloskan diri, mereka berusaha untuk kabur. Namun karena apinya semakin membesar, tentu saja membuat mereka semua kesulitan. Dong-sik saat itu menemukan kunci pintu darurat untuk membuka seluruh pintu dari kamar pasien. Dia pun memutuskan kembali masuk ke dalam. Kang Su dan Mr. X yang akan pergi dari sana, secara tiba-tiba dia ditarik oleh kepala rumah sakit, sehingga dia pun mati terbakar. Dan itulah cerita dari Kang Su. Namun Nam-su merasa ganjil dengan cerita itu. Dia bertanya apakah setelah kejadian itu, Kang Su sempat pulang ke rumah ayah tirinya. Dia menjawab bahwa ayahnya sudah mati saat dirinya masih kecil. Di sini Kang Su belum sadar jika pertanyaan itu dimaksudkan untuk ayah tirinya yang seorang kepala kepolisian. Di sini Nam-su terus memojokkannya dan memberikan foto ayah tirinya dan terus menuduh bahwa Kang Su sudah membunuh ayah tirinya. 거짓말! 환자를 자극하시면 안 됩니다. 너 다 기억하잖아. 자, 봐. 네 어머니 너 강병주 여기도 강병주 Merasa kesal karena terus dipojokkan, akhirnya dia bilang fakta yang mengejutkan. Bahwa ayah tirinya, yang merupakan kepala polisi, selalu menyiksanya dan juga ibunya. 네가 봤어? 그 새끼가 나한테 어떻게 했는지 네가 봤어? Bahkan dia sering memperkawasnya. Dia juga bilang alasan tentang kematian ayahnya. Dia bundir karena tahu jika rumah sakit yang merawat putrinya terbakar. Setelah mendengar cerita kelam dari Kang Su, dia mulai menayangkan cerita itu ke program TV-nya. Ketika perhatian publik mulai mengarah kepada Nam-su karena berhasil mengungkap kebenaran. Akhirnya kasus ini mulai naik lagi ke meja pengadilan, di mana di sidang kali ini Kang Su berhasil bebas dengan semua tuduhan. Setelah keluar dari penjara, Nam-su mengantar Kang Su pulang ke rumahnya. Dan saat turun, dia mengatakan sesuatu dan bilang jangan beritahu siapapun. Setelah selesai mengatakan sesuatu yang aneh, dia pun memberikan buku catatannya kepada Nam-su. Dia yang keheranan mulai berpikir dan mencoba untuk membaca ulang buku harian itu.
Akhirnya dia tahu isi buku harian itu dan semua cerita dari Kangsu rupanya hanya karangan Kangsu saja yang sengaja membalikkan cerita itu. Karena ternyata semua hal yang terjadi memang nyata, namun hal itu terjadi kepada ibunya. Selain itu, kehadiran untuk Mr. X yang mencoba menyelamatkannya ternyata adalah dirinya sendiri yang mencoba menyelamatkan ibunya. Namun dia gagal menyelamatkan ibunya. Kangsu yang merasa marah kepada ayah tirinya, dia pergi ke rumah ayah tirinya itu dan membunuhnya.